Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi yang indah ini kita boleh kembali bersama-sama untuk berdoa. Kita menikmati hadirat Tuhan. Mari kita mau mencari wajah Tuhan, Allah yang begitu dekat dengan kita, dan kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari kita mau mendekat kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu menyiapkan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami merasakan anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari. Kasih-Mu yang tidak berkesudahan Kau limpahkan bagi kami. Bapa, kami mau mencari Engkau senantiasa. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati anugerah-Mu Tuhan. Sebelum kami melakukan segala sesuatu, Engkaulah yang terutama dalam hidup kami. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu. Yes. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku.
Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, oh, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah. Tempat penghiburan, tempat perlindungan dan kekuatan kami. Haleluya. Kami cari wajah-Mu, kami temukan kasih-Mu, Tuhan. Kami membutuhkan-Mu, Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami, Tuhan. Kau yang menopang kami. Kau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak ditinggikan dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Allah yang hidup. Kau yang dimuliakan atas segalanya. Haleluya. Sebab Engkau
yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Yesus, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala
Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, haleluya, Kau ku sembah. Oh Tuhan, oh haleluya, haleluya, kami menyembah, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau dimuliakan, Kau ditinggikan, sebab Engkaulah Allah kami. Kami menyembah Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, Rama, 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 Yasana, Rama. Hinarayana, Yesus. Kaulah yang layak Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Biarlah hidup kami selalu menyatakan pujian bagi-Mu Tuhan. Di setiap langkah kami, di setiap jalan kami, biarlah nama-Mu dimuliakan Tuhan. Ini kami Bapa, ini hidup kami bagi-Mu Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu bagi kami. Kiralama sandaramo rakialamo, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Inilah rindu kami Tuhan. Inilah rinduku kepadamu,
segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu, ku memuja-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Inilah kehidupan kami yang kami berikan kepada Engkau, ya Tuhan. Seluruh jiwa kami bagi-Mu, ya Tuhan. Nyatakanlah jalan-jalan-Mu dalam hidup kami, dan tuntunlah langkah kami, Tuhan. Bawalah kami kepada kehendak-Mu, dan biarlah kami berjalan dalam terang-Mu. Tuhan, saat yang indah ini kami mau duduk diam mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu, Tuhan. Nyatakanlah firman-Mu hari ini. Nyatakanlah firman-Mu saat ini, Tuhan. Kami siap, Tuhan, untuk menghidupi firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, Bapa. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada pada saat pagi hari ini. Harapan saya bahwa kita semua tetap penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, sekalipun saat ini kita mengalami situasi yang menghimpit kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-35 sampai 48. Saya akan bacakan firman Tuhan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu seperti orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan,
dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu? Atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas atas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, pada hari saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Puji Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, yang mendengarkan, dan juga yang merenungkan firman Tuhan. Terlebih lagi bagi setiap kita yang menghidupi dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat pasal yang barusan saja kita baca dan kita menyimaknya dengan baik-baik, maka jelas firman Tuhan ini berbicara tentang peristiwa kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapak Ibu, dari perikop ini, Injil Lukas ingin menyeberangkan bahwa Tuhan Yesus mengajar para murid dan juga pengikutnya, yaitu orang-orang yang percaya, tentang bagaimana seseorang itu harus hidup sebagai muridnya yang sejati, yang senantiasa menanti-nantikan kedatangan dia untuk kedua kalinya. Nah Bapak Ibu, dalam pengajarannya Tuhan Yesus mengajarkan supaya setiap orang percaya untuk senantiasa setia, senantiasa berjaga-jaga. Kapan dan waktunya, momentumnya, saatnya Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kelak dia datang bukan lagi sebagai anak kecil yang lahir di kandang Bethlehem, tetapi kedatangan yang kedua kali adalah kedatangannya dia sebagai raja, sebagai hakim yang adil yang akan mengadili setiap manusia menurut perbuatannya. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita sebagai hamba-hamba Tuhan
sebagai orang-orang percaya, kita punya satu sikap yang senantiasa menanti-nantikan Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari poin ini Bapak Ibu, saya mencatat bahwa Lukas 12 ayat yang ke-35 sampai 48 ini mengajarkan 4 hal tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sikap apa yang harus dimiliki sebagai orang percaya dalam konteks menanti kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Bapak Ibu, poin pertama yang ingin saya jabarkan di sini adalah bagaimana seorang percaya itu harus memiliki sikap dalam menanti-nantikan Tuhan. Itu digambarkan dalam Lukas 12 ayat 35, yaitu sama seperti seorang hamba yang menanti-nantikan kepulangan tuannya dari pesta perkawinan. Nah Bapak Ibu, saya mengutip dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris versi ESV. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalimat menanti-nantikan tuannya itu digunakan kata stay dress for action, atau dalam terjemahan NIV dipakai be dressed ready for service, berpakaian lengkap untuk mau melayani. Kurang lebih terjemahan harfiahnya seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu baca di ayat 35a dikatakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Penggambaran ini berkaitan tentang cara berpakaian seseorang yang siap untuk melayani. Tentunya hal ini dimaksudkan atau ditujukan kepada seorang hamba yang harus senantiasa siap untuk melayani tuannya. Bapak Ibu, kita bisa memahami penggambaran ini kalau kita tahu tentang bagaimana cara berpakaian orang-orang pada saat itu. Pada umumnya Bapak Ibu, orang-orang zaman dulu, zaman konteks ketika ayat ini ditulis, mereka biasanya, orang-orang zaman dulu itu biasanya mengenakan sebuah jubah luar ya Bapak Ibu ya. Pakaiannya tidak sama dengan pakaian kita saat ini. Mereka biasanya ada pakaian bagian dalam, lalu mereka melapisinya dengan jubah luar. Nah, jubah luar pada saat itu, pada umumnya yang dipakai adalah jubah luar yang panjang Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang panjang. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mudah bagi kita untuk membayangkan bahwa dengan jubah luar yang panjang tersebut pastinya akan membatasi gerak seseorang dalam dia melayani, khususnya bagi si pemakai Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau dikatakan ketika seorang hamba siap untuk melayani, berarti dia harus menggulung jubah luarnya itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dia harus mengikatkan pinggangnya sebagai tanda bahwa dia siap untuk melayani. Karena apa? Karena jubah luarnya itu menghalangi dia atau gerak-geriknya untuk dia melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan demikian Bapak Ibu, orang atau hamba tersebut akan bebas untuk bergerak sana kemari untuk dia melayani tuannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Sebagai orang percaya, tentunya ada maksud yang ditekankan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana sikap kita Bapak Ibu, sekalipun Bapak Ibu kita dalam situasi apapun, kita harus senantiasa punya hati, punya sikap yang senantiasa siap berjaga-jaga untuk kita. Kalau sewaktu-waktu Tuhan menghendaki kita untuk melakukan sesuatu, kita harus siap Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hal lagi lain yang ingin saya sampaikan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau di sini juga mengatakan
tentang pelita ya Bapak Ibu ya. Di sini juga ada bicara soal pelita di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, di zaman itu belum ada listrik dan lampu, sehingga Bapak Ibu, pelita itu menjadi sumber terang pada malam hari. Jikalau seseorang itu mau tidur, maka tentunya ia akan memadamkan pelitanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seseorang yang pinggangnya tetap berikat dan pelitanya tetap menyala adalah seorang hamba yang siap untuk melayani tuannya. Walaupun hari sudah gelap dan orang-orang pada umumnya sudah tidur, ketika saatnya tiba untuk melayani sang tuan, ketika tuan itu datang, maka tuannya itu tidak perlu menunggu ketika si hamba itu mengenakan pakaiannya atau dia menyalakan pelitanya. Nah, ini poin pertama Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari sini kita melihat bahwa seorang yang menanti-nantikan Tuhan adalah seorang yang selalu siap, di mana dia selalu siap untuk berikat pinggang, siap untuk menggulung bajunya, jubahnya, dan senantiasa pelitanya tidak padam. Hal ini berbicara tentang bagaimana sikap hati kita sebagai orang percaya Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, kapanpun kita dibutuhkan, ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia, untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi kehendak-Nya, kita harus senantiasa siap. Jangan sampai pelita kita padam. Jangan sampai ketika Dia memanggil kita banyak alasan. Mungkin ya jubah kita belum tergulung ataupun ikat pinggang kita belum terikat. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Tuhan mau kapanpun ya Bapak Ibu, Tuhan memanggil kita. Ataupun berbicara soal kedatangan Tuhan, kapanpun Tuhan datang, Dia mau kita tetap siap. Siap menjaga pelita kita. Siap untuk senantiasa pinggang kita berikat atau terikat. Dan ketika Tuhan perintahkan kita lakukan sesuatu, kita dengan senang hati melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tadi poin pertama berbicara atau digambarkan tentang bagaimana seorang hamba yang menanti-nantikan tuannya, yang harus nanti siap, baik dalam menjaga pelitanya maupun dalam dia berikat pinggang ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, poin kedua yang ingin saya seberangkan di sini adalah bagaimana seorang hamba yang mempunyai sikap dalam menanti-nantikan Tuhan diumpamakan seperti seorang hamba yang menanti-nantikan tuannya yang pulang pada acara pernikahan. Nah, Bapak Ibu, pada zaman itu suatu acara perkawinan dapat berlangsung bisa sampai beberapa hari. Dan biasanya itu diadakan di suatu tempat yang pada umumnya orang bisa menjangkau ke tempat itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, untuk hal itu Bapak Ibu, orang-orang yang diundang, mereka perlu waktu untuk mereka datang ke pernikahan tersebut. Kita tidak bisa samakan pada konteks kita saat ini. Misalnya kita diundang pernikahan, misalnya kita diundang ke Malang ya, kita hanya bisa saja kita naik mobil kemudian naik jalan tol sampai. Kalau di zaman itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Perlu waktu dan perlu perjalanan yang panjang. Maka sangatlah umum Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau seorang pergi ke acara perkawinan, maka para hamba tidak tahu persis kapan sang tuan itu akan kembali tiba di rumah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah sang tuan itu akan tiba pada waktu malam ataupun pada dini hari? Nah, apa yang diharapkan sang tuan adalah ketika ia datang dan mengetuk pintu rumahnya, ia mengharapkan hamba-hambanya segera untuk membukakan pintu baginya.
Dan Bapak Ibu, yang menjadi perhatian di sini adalah bukan tentang apakah hamba-hambanya itu akan membukakan pintu atau tidak, melainkan adanya unsur persegeraan. Pada saat itu, kapanpun dibutuhkan. Sekali lagi Bapak Ibu, masalahnya bukan pada apakah hamba-hamba itu akan membukakan pintu ketika sang tuan mengetok pintu. Tidak. Tetapi yang ditekankan adalah unsur persegeraan dari hati hamba tersebut Bapak Ibu, ketika sang tuan datang lalu mengetuk pintu. Penggambaran di sini Bapak Ibu juga bukan tentang hamba yang bersungut-sungut dalam menjaga pintu, melainkan tentang hamba yang menanti-nantikan tuannya ketika tuannya pulang. Jadi ada unsur kedua yang di sini yang bisa saya uraikan. Kalau yang tadi adalah unsur kesegeraan, unsur yang kedua adalah unsur mengharapkan ketibaan sang tuan. Unsur mengharapkan ketibaan sang tuan pulang ke rumah. Tuhan Yesus memberikan penilaian tentang hamba tersebut sebagai orang yang berbahagia, yaitu hamba yang senantiasa berjaga-jaga dengan setia dan segera untuk membukakan pintu ketika tuannya itu datang. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada upah tersendiri bagi hamba yang memiliki kualifikasi seperti hal tersebut Bapak Ibu. Ada upah khusus. Apa itu upahnya Bapak Ibu? Di ayat 37 mendeskripsikan tentang hal itu, yaitu upah yang diterima oleh hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang senantiasa mau untuk berjaga-jaga, hamba-hamba yang segera merespon ketika pintu itu diketuk oleh tuannya pada saat tuannya datang. Apa itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Upah apa di situ? Kita lihat di ayat yang ke-37 ya. 37 bagian B. Sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya, maksudnya sang tuan, dan mempersilakan mereka, yaitu sang hamba, untuk duduk makan. Dan ia, maksudnya adalah sang tuan, akan datang melayani mereka, yaitu sang hamba. Jadi rupanya Bapak Ibu Saudara sekalian, upahnya adalah sang tuan itu tidak meminta mereka untuk melayani dia ketika ia datang, tetapi sebaliknya, ketika dia menemukan hamba yang setia seperti ini, sang tuan justru melayani mereka Bapak Ibu Saudara sekalian. Justru sang tuan menghargai mereka. Justru sang tuan memberikan penghormatan kepada mereka. Bukankah itu suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu dalam posisi sebagai hamba tersebut, bagaimana Bapak Ibu disambut oleh Tuhan? Bagaimana Bapak Ibu diberi penghormatan oleh Tuhan sendiri sebagai raja di atas segala raja? Bagaimana Bapak Ibu dilayani oleh Tuhan sendiri sebagai raja atas segala raja? Bukankah itu sebuah reward, sebuah upah, sebuah penghormatan yang begitu besar Bapak Ibu? Dan itu bisa terjadi ketika kita sebagai hamba-hamba Tuhan punya kualifikasi, yaitu di dalam hidup kita sebagai hamba Tuhan, kita punya suatu kepekaan untuk kita senantiasa berjaga-jaga, setia, dan untuk senantiasa kita punya sebuah relasi yang khusus dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya Bapak Ibu, dalam kisah ini menarik ya Bapak Ibu. Seorang hamba yang punya unsur persegeraan tadi ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian unsur yang kedua adalah unsur yang mengharapkan. Berarti si hamba ini punya relasi atau hubungan yang sangat erat, yang sangat khusus dengan tuannya. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab tidak mungkin kalau dia hanya sebagai hamba, dia hanya berpikir soal kerjaan.
Ya sudah, kalau tuannya itu pergi, ya sudah, dia pasti ya leha-leha dan sebagainya. Kalau seorang hamba tidak punya hubungan yang khusus dengan tuannya, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti ketika tuannya pergi itu ya hambanya enak-enak saja Bapak Ibu. Tetapi berbeda dengan apa yang dideskripsikan oleh Lukas pasal 12 ini Bapak Ibu. Justru karena hambanya itu punya unsur relasi yang kuat dengan tuannya, maka si hamba itu begitu sangat mengharapkan tuan. Ketika tuannya mengetuk, dia dengan segera bangun untuk datang membukakan pintu dengan semangat Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, hal ini yang ingin Yesus miliki dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Poin ketiga Bapak Ibu, bagaimana sikap kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang menanti-nantikan kedatangan Dia adalah digambarkan di dalam Lukas 12 ayat 39 sampai dengan 40, yaitu penggambaran tentang waktu kedatangan Tuhan diumpamakan sebagai seorang pencuri. Nah Bapak Ibu, kita semua tahu ketika seorang pencuri datang, tidak mungkin dia akan memberitahukan terlebih dahulu kepada rumah atau pemilik rumah di mana dia akan merampok atau mencuri. Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tidak akan melakukan itu. Itu sama saja itu pencuri yang konyol, pencuri yang bodoh Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sama halnya Bapak Ibu, Yesus memberikan perumpamaan tentang kedatangan anak manusia untuk kedua kali. Itu seperti pencuri Bapak Ibu Saudara sekalian, yang datang secara tiba-tiba, tanpa diduga. Nah Bapak Ibu, Yesus mengatakan dalam Lukas 29 ayat 39 sampai 40, bahwa kedatangannya itu akan seperti pencuri yang tidak disangka-sangka oleh pemilik rumah. Dan tentu saja jangan kita membayangkan rumah zaman dulu seperti zaman sekarang. Kalau rumah zaman sekarang ya dipagar dengan besi yang tinggi-tinggi, mungkin ada alarmnya, ada penjaganya, ada anjing penjaganya juga Bapak Ibu. Tetapi rumah zaman dulu di Israel sana tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Yesus menekankan di sini Bapak Ibu, supaya kalau kita sebagai orang percaya, ini berbicara juga tentang rumah zaman dulu ya, saya belum menyelesaikannya. Rumah zaman dulu itu pada umumnya itu hanya di atasnya itu seperti sebuah soto ya, kemudian di bawahnya itu tempat tinggal, dan pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam Bapak Ibu. Jadi artinya Bapak Ibu, tidak ada anjing penjaga, tidak ada satpam, tidak ada hansip mungkin, tidak ada alarm, tidak ada pagar Bapak Ibu. Dan pencuri bisa saja datang dengan tiba-tiba. Kalau pemilik rumah tidak berjaga-jaga, maka akan sangat mudah pemilik rumah tersebut mengalami perampokan. Terutama yang diambil adalah hewan-hewan ternaknya dan sebagainya Bapak Ibu. Akan sangat mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti itulah Bapak Ibu yang Tuhan mau kita sebagai orang percaya. Kalau kita tahu bahwa sewaktu-waktu rumah kita bisa dicuri, kedatangan pencuri atau perampok yang akan mengambil domba kita dan sebagainya, maka kita sebagai orang percaya, kita harus berjaga-jaga Bapak Ibu. Kita harus senantiasa sadar. Bukan kita tidak tidur, tidak Bapak Ibu ya. Tetap tidur, tetapi berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini penggambaran konteks rumah pada zaman itu. Tuhan mau sebagai kita sebagai pemilik rumah, kita harus senantiasa waspada, harus senantiasa berjaga-jaga. Dan hal yang sama yang Tuhan kehendaki sebagai orang percaya, Dia mau supaya kita berjaga-jaga dan waspada, karena hari Tuhan itu seperti hari pencuri yang datang secara tiba-tiba. Tidak tahu datangnya kapan, tidak tahu waktunya kapan Bapak Ibu. Tetapi yang dituntut kita sebagai orang percaya, kita harus senantiasa waspada, harus senantiasa berjaga-jaga.
Dan poin keempat yang terakhir Bapak Ibu, berkenaan tentang bagaimana sikap kita dalam kita menantikan kedatangan Tuhan. Di sini digambarkan seperti seorang hamba atau pengurus rumah tangga yang setia dan bijaksana. Itu terdapat dalam Lukas pasal 12 ayat 41 sampai 46. Seorang hamba atau pengurus rumah yang setia dan bijaksana. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca ya ayat 41-46 ini berbicara tentang seorang tuan yang hendak pergi jauh lalu mempercayakan rumahnya kepada seorang hamba yang dipercaya untuk menjaga dan mengawasi rumah itu beserta para hamba-hamba yang lain, baik itu hamba perempuan ataupun hamba laki-laki. Jadi dia diangkat sebagai manajer, gitu, kurang lebih seperti itu. Mengawasi rumah dan juga mengawasi para hamba laki-laki dan perempuan. Nah, hamba tersebut mendapatkan kepercayaan untuk mengurus hamba-hamba yang lain pada saat tuannya hendak berangkat pergi. Tentunya perginya dalam waktu yang sangat lama ya Bapak Ibu. Dan tidak tahu kapan dia akan kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang pengurus yang setia dan bijaksana akan melakukan tugas kepercayaan tersebut dengan baik dan bertanggung jawab. Ketika sang tuan itu pulang, maka diharapkan bahwa tuan itu mendapati pengurus rumah tersebut melakukan hal yang demikian, hal yang ia percayakan, hal yang ia minta kepada orang tersebut atau kepada hamba tersebut. Kalau sang pengurus itu melakukan apa yang dipercayakan dengan baik, maka pengurus tersebut akan mendapatkan reward atau akan mendapatkan upah. Apa itu upahnya Bapak Ibu? Yaitu bahwa sang tuan akan mengangkat hamba tersebut bukan saja hanya sebatas kepada mengawasi rumahnya atau orang-orang kerjanya, tetapi Tuhan akan mempercayakan orang tersebut untuk menjadi pengawas atas seluruh miliknya. Ibaratnya dari manajer naik ke CEO, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dipercayakan untuk mengawasi seluruh miliknya, seluruh perusahaan, begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, kurang lebih gambarannya. Nah, sebaliknya, kalau ternyata hamba itu didapati tidak melakukan tugasnya dengan setia, maka Tuhan Yesus juga memberikan sebuah kontras ya, sebuah peringatan, sebuah awasan bahwa hamba itu dihitung sebagai hamba yang jahat, hamba yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan juga tidak bertanggung jawab, hamba yang seharusnya dia bisa menjaga hamba-hamba yang lain, membina, seharusnya dia bisa mengelola semua yang dipercayakan kepadanya, tetapi Bapak Ibu, yang dilakukannya adalah justru ia memukul hamba-hamba yang lain dan dia justru makan, minum, dan mabuk. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hukuman yang menanti terhadap hamba ini. Karena apa? Karena hamba itu tidak tahu, hamba itu tidak akan pernah mengharapkan bahwa ketika dia terlena dengan apa yang dia lakukan, maka pada saat itulah sang tuan itu kembali. Sang tuan itu pulang dengan situasi yang tidak pernah disangka-sangkanya. Dan sang tuan itu akan membunuh dia dan membuat dia menjadi senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya melakukan hal itu. Bapak Ibu, di sini jelas di ayat 48 Bapak Ibu,
dikatakan, setiap orang yang banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, pelayanan, pekerjaan, keuangan, semuanya Bapak Ibu, lihatlah itu sebagai sesuatu yang Tuhan mau engkau jaga, Tuhan mau engkau kembangkan. Itu adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan, bukan milikmu sendiri. Dan Tuhan mau engkau bijaksana dan bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan itu. Karena semakin banyak engkau tahu, semakin banyak engkau dipercayakan, semakin banyak pula engkau akan dituntut. Oleh sebab itu kita harus jaga hati kita Bapak Ibu. Jaga kehidupan kita dalam kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Karena semua yang kita punya ini adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Dengan sikap seorang penata layanan yang baik Bapak Ibu, maka kita tahu bahwa yang kita kelola, yang kita punya ini bukan milik kita, itu milik Tuhan. Kita ini hanya sebagai penata layanan, sebagai pengelola, bukan pemilik. Kalau kita sadar akan hal itu, dan kita ini hanya seorang hamba, maka apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita kelola, kita lakukan dengan bijaksana dan setia, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, dengan memperhatikan kesinambungan, keseluruhan dari rangkaian penggambaran yang tadi saya uraikan ya Bapak Ibu ya, dari perikop ini, kita mengerti Bapak Ibu bahwa sikap yang benar saat kita menantikan Yesus Kristus untuk kedua kalinya, ialah bukan seperti seorang yang berlagak sibuk melayani sewaktu-waktu saja, melainkan adalah sikap yang setia, sikap yang mau melayani setiap saat, dan sikap yang bertanggung jawab. Sikap juga seorang hamba, bukan seorang tuan, karena kita tahu bahwa Tuhan kita itu hanya Yesus, hanya Bapa yang di surga. Kita ini adalah hamba atas apa yang kita miliki Bapak Ibu. Yang kita miliki itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan kita yang punya, tapi Dia yang berikan, Dia yang percayakan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sikap yang dituntut di sini adalah sikap yang mau melayani, yang digambarkan sebagai seorang yang siap untuk mengikat pinggangnya dan pelitanya tetap menyala. Itu di ayat 35 ya Bapak Ibu ya. Dan juga sikap seorang hamba atau pengurus rumah yang setia dan bijaksana dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Sehingga sangatnya jelas bahwa mengenai kondisi berikat pinggang dan juga berbicara tentang kepercayaan dari sang tuan kepada hamba untuk mengelola segala apa yang dimilikinya, itu jelas sekali Bapak Ibu Saudara sekalian berbicara tentang sikap hati yang punya relasi yang khusus kepada sang tuan. Sikap hati sang hamba yang mempunyai relasi yang khusus kepada sang tuan. Tidak akan mungkin Bapak Ibu kalau hamba itu melakukan hal yang demikian seperti yang apa firman Tuhan katakan, kalau dia tidak punya relasi yang khusus atau hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena kalau orang hanya dia fokus kepada pekerjaan, tidak punya hubungan dengan sang pemilik pekerjaan, maka sikap orang itu terbatas kepada pekerjaan. Ketika diminta lebih Bapak Ibu, tentunya dia tidak bisa melakukannya karena dia punya batasan-batasan tersendiri dalam menyikapi pekerjaan itu. Tetapi yang Tuhan mau bukan hanya sebatas pekerjaan yang Dia percayakan, tetapi bagaimana hati kita melekat kepada Dia. Kita punya hubungan yang khusus dengan Dia. Kita punya hubungan yang dekat dengan Dia. Mari sebagai orang percaya Bapak Ibu, dalam kita menantikan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, dalam kita menantikan Tuhan, kita harus punya unsur-unsur yang seperti itu. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Sebelum kita mengakhiri ibadah doa pagi kita akan berdoa syafaat, sekaligus kita akan doa berkat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan berdoa Bapak Ibu untuk firman Tuhan, dan sekaligus kita akan berdoa untuk doa syafaat. Setelah itu kita akan tutup dan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kami mengucap syukur ya Tuhan, buat firman Tuhan yang boleh kami dengar saat ini. Berkati kami, Tuhan tolong ajarlah kami untuk kami setia sebagai hamba-hamba-Mu dalam menjalankan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan, baik yang mengalami sakit, baik yang berbeban berat, baik yang mengalami masalah ekonomi, masalah hubungan oleh karena pandemi ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya menjamah mereka. Tuhan kiranya menolong mereka, memulihkan mereka ya Tuhan. Baik mereka yang sakit karena COVID ataupun sakit penyakit yang lain. Baik mereka yang terdampak dalam masalah ekonomi. Baik mereka yang ada masalah dalam rumah tangga. Tuhan, Engkau tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, campur tangan, Tuhan buka jalan. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan untuk pandemi ini. Tuhan tolong ya Tuhan, supaya pandemi ini ya Tuhan, kerinduan kami sebagai anak-anak-Mu bisa berakhir. Kami kembali bisa melakukan setiap aktivitas kami, baik kami yang bekerja ataupun beribadah dengan baik, dengan normal. Kami berdoa biarlah Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Kami tahu bahwa pandemi ini ya Tuhan mengajarkan kami bahwa kami tidak punya kontrol atas kehidupan. Tapi Tuhanlah yang berdaulat. Tuhanlah yang berdaulat. Oleh sebab itu kami memohonkan belas kasihan-Mu, supaya Tuhan campur tangan ya Tuhan. Supaya Tuhan menolong ya Tuhan Yesus atas situasi yang saat ini sedang terjadi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gereja kami, GSJ Ebenezer, dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Tuhan berkati gereja ini, supaya gereja ini adalah gereja di mana Tuhan hadir. Dan apa yang kami lakukan adalah mempermuliakan nama Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami, presiden kami, wakil presiden, para menteri, para pejabat, baik yang di pusat maupun di provinsi sampai dengan wali kota ya Tuhan, RT, RW, yang paling terendah sekalipun ya Tuhan. Tuhan, berikan hikmat, berikan roh yang takut akan Allah dalam mereka mengemban amanah yang Tuhan percayakan kepada mereka. Juga yang duduk di DPR maupun dalam ranah hukum, Tuhan tolong berikan mereka hikmat dan juga roh yang takut akan Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, tutup bungkus kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasih dimanapun kami berada dengan kuat kuasa darah Yesus. Jaga, lindungi daripada segala yang jahat, pelihara di dalam kasih dan nama-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mengangkat hati kita kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati setiap orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera buat kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.